Hai, halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Bahagia, sehat, dan berkecukupan. Amin ya robbal alamin. Untuk apapun yang lagi dalam termasuk ke hajat kita atau goals kita, semoga Allah beri kemudahan untuk kita mencapainya ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ada sebuah kalimat yang bilang bahwa ketika kita tidak mampu menghargai yang kecil, kemungkinan kita juga nggak akan pernah bisa menghargai yang besar. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sharing mengenai ada barang-barang yang kelihatannya sepele nih di rumah kita, tapi ternyata lumayan bikin kita stres. Yang pertama, coba lihat barang gratisan yang sering numpuk. Misalnya ada tote bag gitu ya, tas kantong belanjaan. Coba disortir, disimpan sesuai kebutuhan aja supaya nggak terus bertambah, bawa setiap kali mau belanja. Apalagi kalau kantong-kantong ini harus kita beli ya, cuma karena kita lupa. Taruh aja satu, lipat yang rapi, taruh di tas. Jadi kalau nanti tiba-tiba belanja sekalian pergi misalnya, kita udah punya tote bag di tas, nggak perlu beli lagi. Selain itu juga ada botol plastik sisa air minum kemasan. Coba biasakan bawa sendiri minuman dari rumah. Selain hemat uang, hemat ruang, dan kita juga nggak banyak nyampah. Selain itu, souvenir bukti dari kondangan. Siapa di sini yang kalau pergi kondangan selalu ngambil souvenirnya meskipun kita tahu kita nggak akan pernah pakai. Meskipun kita yakin kita nggak butuh itu gitu. Mulai dari sekarang kalau pergi ke acara apapun gitu yang ada souvenirnya, sekiranya kita nggak akan pakai, mendingan nggak usah dibawa. Biarin dibawa sama orang lain yang butuh aja. Selain itu juga barang gratisan dari kasir, misalnya kayak kita ke minimarket gitu ya, setiap beli deterjen dapat piring. Selama belasan puluhan tahun kita beli deterjen, promosi itu selalu ada, akhirnya piring di rumah numpuk dan kita juga nggak pakai banget gitu ya semuanya. Paling kita pakai cuma berapa aja. Mendingan nggak usah dibawa, kasih aja untuk yang lain yang lebih butuh. Atau lagi kayak mungkin dompet-dompet kecil gitu ya, entah buat make up, entah buat naruh apa. Yakin deh nyampe rumah tuh nggak bakalan pernah dipakai, cuma numpuk aja. Mulai sekarang nggak perlu kasihan-kasihan deh sama yang namanya barang-barang gratisan. Selain barang gratisan, ada juga barang anak-anak yang udah nggak dipakai. Kayak misalnya mainan yang udah rusak, atau mungkin yang masih bagus tapi memang udah nggak dimainin lagi. Belajar tega aja supaya anak-anak kita juga nggak terikat sama barang-barang. Kasih ke yang lebih butuh, itu akan jauh lebih baik. Lalu selain itu juga ada buku-buku cerita atau novel ya yang mungkin udah nggak dibaca lagi. Karena kadang-kadang kalau buku itu sekali baca udah gitu bosen ya. Bagikan ke anak-anak di sekitar rumah kita yang mungkin mereka belum sempat untuk bisa beli buku. Lalu selain itu ada lagi pakaian anak-anak yang udah kekecilan, atau meskipun gak kekecilan tapi ternyata nggak pernah dipakai, jarang dipakai juga ya. Daripada numpuk menuhin lemari, mendingan dikasih aja ke yang lain. Nggak usah takut, insya Allah akan ada rezeki lagi deh untuk beli baju yang cukup di badan anak-anak kita. Selain itu juga ada perabot rumah tangga yang jarang dipakai. Kadang-kadang wadah penyimpanan tanpa tutup, atau tutupnya ada tapi wadahnya nggak tahu kemana. Ikhlasin aja ya nggak sih, mau buat apa juga. Terus selain itu juga wadah-wadah kaca yang kecil gitu ya, kayak bekas sele, terus nyimpan ASI dan lain-lain. Nggak usah sayang-sayang, apalagi cuma dibiarin numpuk di dapur. Selain itu apalagi barang dekorasi yang udah nggak berguna. Lilin aromaterapi atau dupa atau sejenisnya gitu ya, yang nggak pernah digunakan. Coba putuskan mau dipakai apa mau dikasih orang lain aja. Selain itu juga mungkin ada vas bunga gitu ya, cuma jadi sarang debu, jadi sarang laba-laba, cicak dan lain-lain. Kalau kita bukan tipe orang yang rajin-rajin banget buat bebersih, vas bunga itu kayaknya nggak cocok deh ada di rumah kita. Selain itu apalagi kira-kira ya, kayak pajangan dari keramik. Teman-teman punya nggak di rumah pajangan dari keramik, atau mungkin rumah-rumah orang tua kita gitu ya. Zaman-zaman dulu kayaknya banyak ya pada koleksi yang dari keramik itu loh, yang kecil-kecil yang kayak guci-guci, entah itu bentuknya boneka, entah yang kayak gitu-gitulah. Itu kan jadi sarang debu kalau kitanya nggak rajin-rajin banget ya, udah kecil-kecil, bersihinnya juga susah.
Lalu kalau kita punya hobi yang terhenti, yang udah nggak dilanjutin lagi karena anget-anget, awal-awalnya semangat banget ya lagi mempelajari apa, terus dibeli semua barang-barangnya gitu ya. Peralatannya, bahan-bahannya dibeli, ternyata di tengah jalan udah melempem, udah males duluan. Kayak misalnya kayak benang rajut, mungkin ya untuk teman-teman yang suka ngerajut, alat jahit, kain perca gitu ya, kain meterannya, terus barang-barang DIY yang gagal project. Supaya jadi manfaat, lebih baik kita kasih aja ke orang lain yang memang menjalankan hobi itu gitu. Terus selain itu juga ada misalnya kayak alat olahraga gitu ya. Awal-awal nih olahraga apa lagi booming terus kita beli. Lama-lama orang lain udah malas-malesan, kita juga ikut-ikutan. Karena emang awalnya kita cuma FOMO doang, takut ketinggalan gitu loh. Bukan memang dasarnya kita senang sama olahraga itu. Misalnya ada peralatannya, daripada rusak nggak jelas ya, rusak nggak puguh kalau kata orang Sunda mah, dikasih aja ke orang lain yang memang mau pakai alatnya. Selain itu juga kayak misalnya alat lukis gitu ya, alat gambar. Kalau udah nggak dipakai ya udah kasih aja ya. Lagian apa sih, kayaknya seusia kita tuh udah jarang juga ya punya waktu buat ngerjain hal-hal yang kayak gitu. Cuma di awal-awal aja biasanya anget-angetnya, kesananya ya udah cuek aja, sampai bahkan kita lupa gitu kalau kita tuh punya barang tersebut. Pada dasarnya segala sesuatu apapun itu ya, mestinya kelihatannya kecil-kecil, tapi kalau banyak lama-lama jadi numpuk dan ngabisin ruang juga. Ya sama seperti masalah yang kelihatannya kecil-kecil, tapi kalau dibiarin numpuk di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, lama-lama bikin sempit juga, bikin sesek juga kan, sama kayak barang-barang yang ada di rumah. Kelihatannya kecil-kecil, cuma sekecil itu doang, nggak makan banyak tempat. Tapi ternyata kalau banyak, kalau numpuk, ya lama-lama habis juga ruangan yang ada di rumah kita. Apalagi kalau ruangan kita itu nggak luas-luas banget. Kalau kita nggak pinter-pinter gitu ya, memutuskan barang mana yang mau kita simpen dan barang mana yang mau kita keluarkan, ya lama-lama rumah ini akan jadi tambah sesak dan kita jadi tambah nggak nyaman ada di dalamnya. Mungkin sebetulnya masih banyak ya teman-teman barang-barang yang sebenarnya masih bisa kita keluarin dari rumah yang memang nggak berguna untuk hidup kita. Nah teman-teman kalau misalnya kepikiran, oh barang ini bun atau barang ini teh gitu, boleh silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kadang meskipun barang-barang ini kelihatan kecil, bisa bikin kita terikat. Tapi biar hidup kita lebih ringan, bisa dimulai dengan melepas yang tidak bermanfaat. Bayangin kalau barang-barang ini terus-terusan numpuk, semakin banyak, sampai akhirnya kita nggak bebas gerak di rumah kita sendiri. Kita nggak mau dong hidup kita dikelilingi sama beban-beban. Nah, sebelum tambah berat, ayo sortir sekarang. Jangan tunggu sampai rumah kita jadi museum dulu baru berbenah. Videonya sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa ya dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.